Oke, kita mau bongkar satu cerita yang mungkin bakal bikin kaget soal ekonomi Jepang. Ini bukan cerita tentang kekalahan loh, justru sebaliknya. Ini soal gimana mereka terpaksa dan berhasil mengubah total cara mereka buat menang. Nah, kalimat ini kuncinya. Kalau kita paham ini, kita bakal ngelihat dekade yang hilangnya Jepang itu dari sudut pandang yang sama sekali beda. Ini bukan cerita soal kemunduran, tapi soal pergeseran strategis dari yang tadinya di panggung utama jadi kekuatan super penting di belakang layar. Jadi pertanyaannya sekarang, strategi bertahan hidup apa sih yang diizinkan buat Jepang? Nah ini dia intinya. Bayangin, Anda kuat banget secara ekonomi, tapi Anda bukan bosnya dunia. Pilihan Anda jadi terbatas kan? Jepang harus pinter-pinter cari celah. Yuk kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Oke, buat ngerti perubahan gila-gilaan ini, kita harus flashback dulu. Balik ke masa di mana Jepang itu, rajanya produk jadi yang nggak ada lawan. Masih inget kan era-era itu, tahun 80-an, 90-an, di mana stiker Made in Japan itu udah kayak jaminan mutu, jaminan inovasi. Dari TV di ruang keluarga sampai mobil di jalanan, semuanya produk Jepang. Mereka itu bukan cuma bersaing loh, mereka yang nentuin standarnya. Coba bayangin deh, TV Sony, Walkman yang ikonik itu, mobil-mobil Toyota yang bandel, sampai ke chip memori yang ada di mana-mana. Ini tuh bukan sekedar produk biasa. Ini adalah pilar-pilar dominasi industri Jepang. Mereka benar-benar menguasai pasar global dengan barang-barang yang kita pegang, kita pakai setiap hari. Terus gimana caranya mereka bisa sekuat itu? Rahasianya ada di strategi yang namanya integrasi vertikal. Gampangnya, ini strategi semua dikerjain sendiri. Bayangin aja satu perusahaan ngontrol semuanya, dari bahan mentahnya sampai barangnya dijual di toko. Nah, inilah yang bikin kualitasnya super tinggi dan jadi kekuatan mereka yang, hampir nggak ada tandingannya. Tapi, namanya juga di puncak, pasti ada tantangannya. Dominasi Jepang ini mulai bikin gesekan di sana-sini. Dan ternyata, ada satu batas yang nggak boleh mereka lewati. Nah, momen inilah yang mengubah segalanya. Timeline ini nunjukin titik-titik krusialnya. Mulai dari Plaza Accord di tahun 85 yang bikin mata uang yen jadi super kuat dan ekspor mereka jadi susah. Terus perjanjian semikonduktor AS-Jepang yang intinya ngebatasin pangsa pasar chip mereka. Puncaknya ada klausul Super 301, ancaman tarif gede-gedean. Ini udah bukan lagi soal persaingan bisnis biasa, ini tekanan geopolitik yang keras banget, terutama dari Amerika Serikat. Rentetan tekanan ini ngirim satu pesan yang, jelas banget. Ada aturan main tak tertulis yang lagi dimainin. Dan inilah pesan itu, pesan dari penguasa global saat itu. Silakan buat barang-barang yang keren, tapi jangan sekali-kali coba bikin aturannya. Itulah batas yang nggak boleh dilewati. Terus dihadapkan sama kenyataan pahit ini, apa Jepang nyerah? Nggak sama sekali. Malah sebaliknya, mereka ngelakuin salah satu manuver strategis paling cerdas dalam sejarah industri modern. Mereka milih buat jadi kekuatan yang beda. Logikanya itu brilian banget loh. Kalau nggak boleh jadi raja, yaudah jadi aja kingmaker, si pembuat raja. Jadi daripada bikin produk akhir yang kelihatan sama semua orang, mereka fokus ke hal-hal yang di dalam. Komponen, material, sama mesin-mesin canggih yang tanpanya, produk-produk akhir itu nggak bakal bisa dibuat. Nah, di sini kita bisa lihat jelas dua jalur yang beda banget. Amerika lewat raksasa kayak Google, Apple, Facebook, mereka bangun platform yang ngontrol aturan mainnya. Sementara Jepang, mereka milih jalan yang lain, menguasai jeroannya, komponen-komponen super penting yang bikin semua platform itu bisa jalan. Jadi, inilah dia kerajaan baru Jepang. Emang sih, kelihatannya kurang glamor. Anda kan nggak akan pernah lihat iklan TV buat fotoresis atau mesin presisi kan? Tapi faktanya, tanpa barang-barang ini, iPhone di tangan Anda, mobil listrik di garasi, atau bahkan server cloud yang kita pakai, semua itu nggak akan pernah ada. Setiap pilihan strategis yang besar pasti ada untung ruginya. Nah, sekarang kita coba lihat secara adil, apa sih yang hilang dan apa yang didapat Jepang dari pergeseran besar-besaran ini. Nah, ini dia pertukarannya. Di satu sisi Jepang kehilangan sorotan publik. Nggak ada lagi raksasa teknologi baru dari sana yang namanya mendunia kayak Sony dulu. Cerita kemenangan nasional juga kayaknya meredup. Tapi, lihat sisi lainnya, mereka dapat stabilitas kerja yang luar biasa, keahlian teknologinya terus terjaga, dan yang paling penting, mereka berhasil keluar dari radar, menghindari gesekan langsung sama Amerika. Dan inilah yang ngejelasin kenapa ekonomi Jepang itu kelihatannya stagnan selama bertahun-tahun, tapi nggak pernah benar-benar ambruk. Cerita soal dekade yang hilang itu cuma setengah dari kebenaran.
Karena di permukaan emang kelihatannya datar, tapi di bawahnya, pondasi industrinya itu nggak hancur. Dia cuma bertransformasi biar bisa bertahan hidup. Oke, terus gimana relevansinya sekarang? Apa artinya strategi ini buat masa depan? Kalau kita lihat dunia teknologi sekarang itu kayak terbagi dua. Ada lapisan platform, ini isinya sistem operasi, cloud, AI yang didominasi sama Amerika Serikat. Nah, terus ada lapisan fisik, isinya material canggih, mesin presisi, ini sangat-sangat bergantung sama Jepang. Pembagian peran ini bukan kebetulan loh, ini adalah buah dari pilihan strategis yang mereka ambil puluhan tahun yang lalu. Dan disinilah letak kekuatan sejati dari strategi Jepang. Mereka mungkin nggak kelihatan di panggung utama, tapi kalau mereka berhenti memasok barang-barang mereka, seluruh rantai pasokan teknologi global bisa macet total. Ini adalah bentuk kekuatan yang sunyi, nggak banyak omong, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi, bahasan kita kali ini ditutup dengan satu pertanyaan. Di dunia yang makin nggak stabil kayak sekarang, lebih berharga mana? Jadi yang paling kelihatan, jadi penguasa, atau jadi pihak yang nggak tergantikan? Mungkin strategi diam-diam Jepang ini justru yang paling bijaksana dalam jangka panjang. Gimana menurut Anda?